jahat. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sahabat yang baik, orang yang bijaksana menyadari bahwa hidup dan waktu yang ada sepenuhnya milik Tuhan. Sehingga waktu harus digunakan dengan bijaksana, kerja dengan tekun, serta menyisihkan waktu untuk hal-hal yang mendekatkan diri serta memuliakan Tuhan. Sementara itu, di dunia saat ini ada banyak sekali pilihan tersedia untuk menghabiskan waktu. Namun ingatlah sahabat, jangan sampai pilihan kita berfokus ke dunia dan kita menyia-nyiakan waktu. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Sahabat yang baik, kita sudah melihat tayangan video pembuka ini. Bagaimana kita diingatkan bahwa hidup itu begitu berharga waktu yang ada. Jangan sampai kita menyalahgunakan waktu yang ada dan tidak melakukannya dengan bijaksana, ya. Dan tema kita hari ini adalah pergunakanlah waktu hidup kita dengan bijaksana. Sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini menguatkan kita. Bagaimana kita diingatkan untuk menggunakan waktu hidup kita dengan bijaksana. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami untuk kami menggunakan waktu hidup kami dengan bijaksana. Biarlah melalui firman Tuhan ini merubah kehidupan kami dan mengingatkan kepada kami untuk kami hidup dengan bijaksana di masa-masa sekarang ini. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Efesus pasal 5 ayat ke-15 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunalah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita baca ayat selanjutnya, Efesus 5 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin. Nah, Tuhan ingatkan ya, supaya kita hidup bijaksana hari-hari ini. Nah, puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kita sebagai orang beriman sedang diingatkan, supaya di dalam situasi seperti sekarang ini, kita menjalani kehidupan kita dengan hati-hati, dan jangan hidup dengan cara orang yang bodoh, seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengertian, tetapi supaya kita hidup dengan cara yang bijaksana, terhormat, dan dengan hikmat yang dari Tuhan. Amin ya. Sebab hari-hari ini kita sedang berada dan hidup di waktu, masa, dan zaman yang jahat. Yaitu poneros dalam bahasa Yunani. Yang artinya adalah kita sedang berada dan hidup di waktu, masa, dan zaman yang menyakitkan, melelahkan, buruk, penuh dengan hal-hal yang jahat dan ganas. Ya, ini penting banget ya. Kita harus tahu kita hidup di masa-masa yang menyakitkan seperti itu, melelahkan ya. Nah, oleh karena itu supaya kita sebagai orang beriman dapat melalui dan menang di waktu, masa, dan zaman yang jahat ini, dan yang menyakitkan, yang melelahkan, yang buruk, yang penuh dengan hal yang jahat dan ganas ini, maka kita harus mempergunakan waktu hidup kita dengan bijaksana. Amin. Pergunakan waktu dengan bijaksana, itu penting banget ya. Yaitu kita ini harus redeeming the time
atau menebus waktu, yaitu exagorazo dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah kita ini harus menebus, membeli dan menyelamatkan waktu yang kita jalani dan kita hidupi dari kerugian, yaitu kita jangan buang-buang waktu hidup kita dengan sia-sia. Amin. Jangan buang-buang waktu hidup kita dengan sia-sia. Amin ya. Artinya kita harus dapat memanfaatkan, menggunakan, mengelola, mengatur, menjalani dan mengisi waktu hidup kita dengan semaksimal mungkin setiap hari di masa dan zaman sekarang ini. Dengan apa? Dengan hal-hal yang bijaksana, yang berkualitas, yang bermanfaat, dan tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin ya, supaya kehidupan kita selama di bumi ini dapat mencapai dan menggenapi tujuannya Tuhan, yaitu memindahkan kehendak Tuhan atau realita Tuhan yang di surga supaya terjadi di bumi. Dan supaya kita dapat mencapai destiny yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Amin, ini penting banget ya Tuhan, mau kita menggenapi itu rencana Tuhan itu ya. Tuhan. Sebab Yesus sudah menebus kehidupan kita seluruhnya di atas kayu salib. Dengan berkata apa? Sudah selesai. Baik untuk masa lalu dan masa sekarang dan masa yang akan datang dengan sempurna. Artinya Yesus sudah menyelesaikan, memulihkan, menyempurnakan semua masalah kita di masa lalu, masa sekarang, bahkan yang akan datang dengan sempurna dan tuntas. Amin ya, sempurna dan tuntas, luar biasa. Amin. Jadi di masa sekarang ini kita harus percaya dan pegang teguh prinsip kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Yesus sudah berada di ujung kemenangan kita. Sudah membuka pintu-pintu kemenangan untuk kita dan sudah menyediakan jalan-jalan kemenangan untuk kita. Supaya kita dapat sampai di penghujung kemenangan kita, dapat sampai kepada destiny kita, dapat sampai kepada tujuannya Tuhan. Ini penting banget ya, Tuhan sudah di ujung penghujung kemenangan itu. Amin. Ya. Pasti kita sampai di kemenangan itu ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Korintus 1 ayat 30 sampai dengan 31. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa Yesus telah membenarkan, menguduskan dan menebus kehidupan kita. Sehingga kita sekarang sudah berada di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi hikmat bagi kita, supaya kita dapat mempergunakan waktu hidup kita dengan bijaksana, fokus kepada Tuhan dan bermegah di dalam Tuhan. Nah, melalui renungan singkat ini kita diingatkan supaya mempergunakan waktu hidup kita dengan bijaksana. Dengan apa? Dengan hal-hal yang bermanfaat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sebab hari-hari ini kita sedang hidup dan berada di waktu, masa dan zaman yang jahat, menyakitkan, melelahkan, buruk, penuh dengan hal-hal yang jahat dan ganas. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 90 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita sedang diingatkan supaya dengan rendah hati kita minta kepada Tuhan untuk mengajarkan kita dan membantu kita supaya dapat menghitung, mengingat dan menyadari bahwa hari-hari dan waktu hidup kita di dunia ini adalah terbatas dan singkat. Sehingga kita memiliki hati yang bijaksana untuk dapat menafsirkan dan menjalani kehidupan kita dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan supaya Tuhan menaruh kebijaksanaannya di dalam hati kita, supaya kita dapat menerima koreksi, teguran, dan nasihat dari Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita harus mempunyai belief system
atau sistem keyakinan yang mengerti dan menyadari bahwa hidup itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita mempergunakan waktu hidup kita dengan bijaksana, berkualitas, bermanfaat, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema pergunakanlah waktu hidup kita dengan bijaksana. Nah, ini ada beberapa DM masuk ya, salah satu diantaranya silakan sayang. Ini dari Gracie Reynaldi. Ya. Halo Pak Agus dan Bu Mala. Halo juga Gracie. Ya. Berharap saat ini sedang menyaksikan dan terima kasih ya untuk DM-nya ya. Ya. Nah, isi DM-nya demikian. Mau cerita nih, aku ini kan remaja ya. Nah, sebagai remaja yang masih muda, wajar dong kalau suka menghabisin waktu muda aku dengan bersenang-senang, foya-foya, seringkali pergi ke klub malam dan minum-minum untuk nikmatin masa muda ini. Soalnya kata orang-orang kan masa muda harus dinikmati karena gak bakal keulang lagi. Jadi saya fokus ke Tuhannya, kalau udah agak tua aja gak masalah kan Pak, Bu. Ya, Gracie, Shalom juga ya. Senang sekali dengan Gracie ini jujur banget ya. Jujur gitu ya, luar biasa ya. Pokoknya ingat Tuhan nanti aja kalau udah tua. Terbuka sekali, terima kasih ya Gracie ya. Sekarang aku mau party-party dulu. Iya. Terima kasih buat kejujuran Gracie. Memang. Jangan-jangan sahabat yang baik juga bilang gini, wah ini bener nih. Gitu. yang juga menyaksikannya. Gitu. Iya. Memang Gracie, hidup itu sebuah pilihan. Iya, iya. Tetapi hidup itu juga anugerah yang diberikan Tuhan untuk kita. Agar kita menjalani hidup kita dengan bijaksana. Karena pada akhirnya kita akan menyadari bahwa kebahagiaan dan kepuasan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Ya, penting banget. Dan dunia dan semua kesenangan dunia ini adalah sia-sia. Dan tidak akan dapat membahagiakan dan memuaskan kita ya. Jadi Gracie, kami berharap sekali gitu dan kami percaya bahwa Gracie, engkau tidak akan menyia-nyiakan waktumu, hidupmu dan masa mudamu. Mari mulai justru di masa muda ya. Sejak masa muda carilah Tuhan selama masih ada kesempatan. Karena kita tidak tahu sampai kapan kehidupan kita. Nah, ini penting banget. Ya. Kita tidak tahu ya. Dan jangan sampai kita nanti menyesal atau terlambat untuk mengenal Tuhan. Jadi Gracie, mari ya semangat sekarang cari Tuhan. Karena kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Kita doakan Gracie ya. Kita doakan ya, kita percaya ya Gracie ya, bahwa engkau di masa mudamu engkau pasti akan menjalani hidup ini dengan bijaksana dan menemukan kebahagiaan yang sejati itu dalam Tuhan ya. Bahkan juga mungkin sudah sahabat-sahabat yang baik yang lain yang masih muda-muda ini ya. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kami ingin berdoa buat saudara-saudara sekalian, sahabat kekasih yang sangat dikasih Tuhan tentunya ya. Pertama doa ya, Bapa Surgawi terima kasih untuk anakmu Gracie yang kau kasihi, yang dengan jujur menyatakan apa yang menjadi isi hatinya. Dan kami bawa juga sahabat-sahabat yang baik yang lainnya, mungkin yang mengalami hal yang sama seperti Gracie, kami bawa Tuhan di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa hidup kami adalah kesempatan yang daripadamu, anugerah dan kebaikan yang daripadamu. Oleh sebab itu kami berdoa supaya sahabat-sahabat kami yang baik ini, baik Gracie dan sahabat yang lain, kami bawa di hadapan-Mu. Biarlah Gracie dan sahabat yang baik yang lainnya di masa mudanya mulai mencari Engkau. Karena kami tahu
dunia dan segala isinya tidak dapat memberikan satu kepuasan, kebahagiaan yang sejati bagi kami. Tapi kebahagiaan yang sejati, kepuasan yang sejati hanya ada di dalam Engkau. Itu sebabnya berkati Tuhan Gracie dan sahabat kami yang baik yang lain dengan berkat hikmat, pengertian tentang kebaikan Tuhan. Biar anugerah-Mu turun atas mereka semua, biar segala yang baik terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menggunakan hidup mereka dengan bijaksana di hari-hari yang jahat ini. Terima kasih Bapak, kami berkata Tuhan, diberkatilah mereka semua, Gracie dan sahabat-sahabat yang baik yang lainnya. Karena Tuhan mengasihi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Soares Yudit. Demikian isi DM-nya. Shalom Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta. Shalom juga Yudit. Ya. Halo. Saya mohon doanya untuk saya yang masih bingung mengatasi masalah yang ada dalam keluarga kecilku ini. Yudit, tenang ya. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan ada dalam kehidupan Yudit. Dan Tuhan juga sangat peduli pada Yudit dan keluarga. Jadi Yudit banyak bersyukur aja. Karena bersyukur akan membuka pintu-pintu mujizat untuk setiap masalah Yudit dan keluarga juga yang sedang doakan. Tentunya kita berdoa ya untuk Yudit. Bahwa apa yang ada pada Yudit lalu kita akan mengucap syukur seperti 5 ketur roti dan ekor ikan itu ya. Mari Yudit kita bawa kepada Tuhan ya. Firman-Nya demikian ya. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya pada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah Yudit, Yesus membawa 5 ketur roti dan 2 ekor ikan ini dengan mengucap syukur. Kemudian mencukupi kebutuhan 5.000 orang. Hari ini apa yang ada pada Yudit, jadikan ini menjadi 5 ketur roti 2 ekor ikan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Dan sahabat yang baik yang juga dalam masalah ekonomi, bawa apa yang ada padamu. Kita akan berdoa hari ini ya. Pintu mujizat akan terbuka ketika kita mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa, kami bawa Yudit di hadapan-Mu dan semua yang ada dalam kehidupannya, apapun 5 ketur roti 2 ekor ikan ini kami berdoa. Kami berkati apa yang ada pada Yudit. Dan kami mengucap syukur hari ini Tuhan, Kau mencukupi kebutuhan Yudit dan keluarga. Bahkan juga untuk sahabat yang baik yang dalam pergumulan ekonomi, Kau berkati dan mencukupi kebutuhan yang ada. Hari ini kami berdoa dan mengucap syukur sebab Kau selalu mendengar doa kami dan pintu-pintu berkat terbuka untuk Yudit dan keluarga. Terbuka juga untuk para sahabat yang baik yang sedang pergumulan dalam masalah ekonomi. Pintu berkat yang dari utara, barat, timur, dan selatan terbuka dan berkat-Mu mengalir dan melimpah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar. Tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Iya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat pergunakan waktu hidup kita dengan bijaksana. Yang pertama,
Kita harus percaya dan mengerti bahwa kita sedang berada dan hidup di waktu masa dan zaman yang jahat, menyakitkan, melelahkan, buruk, penuh dengan hal-hal yang jahat dan ganas. Yang kedua, kita harus percaya dan mengerti bahwa kita sudah menjadi milik Yesus. Dan kita sudah berada di dalam Yesus. Sebab Yesus sudah menebus seluruh kehidupan kita di masa lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Ketiga, kita harus berhenti membuang waktu hidup kita untuk hal-hal yang sia-sia dan berubah untuk mempergunakan waktu hidup kita dengan bijaksana, dengan hal-hal yang bermanfaat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang memuliakan Tuhan. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini kau merasa waktu hidupmu atau hari-hari hidupmu seperti berlalu dengan sia-sia? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu dan persilakan Roh Kudus menyingkapkan kebohongan-kebohongan iblis yang selama ini membuat hidupmu menjadi sia-sia dan tidak berharga. Lalu persilahkan Yesus masuk ke dalam hatimu dan percaya bahwa Yesus sudah menebus seluruh hidupmu di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dan bersama Yesus hidupmu menjadi sungguh amat baik. Mari kita datang kepadanya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku seumur hidupku. Sungguh Bapa, kami bersyukur bahwa Yesus sudah menebus kehidupan kami untuk masa lalu, sekarang, dan yang akan datang dengan sempurna dan tuntas. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai dan Yesus sudah berada di penghujung kemenangan kami. Sudah membuka pintu-pintu kemenangan untuk kami dan sudah menyediakan jalan-jalan kemenangan untuk kami sehingga kami dapat sampai kepada tujuannya Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan di masa sekarang ini, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk fokus kepada Tuhan dan untuk menebus waktu hidup kami dengan bijaksana, berkualitas, bermanfaat, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Musim akan selalu berganti, Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.